Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah mungkin untuk mendapatkan profit beggar dari saham blue chip? Tentu saja bisa, dan ini merupakan buktinya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, tentu teman-teman sudah tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir, saham BMRI atau PT Bank Mandiri menyentuh rekor tertinggi dengan angka 5.550, bahkan sempat menyentuh angka 5.575. Bisa teman-teman lihat di sini, dalam 3 tahun terakhir, harga saham Bank Mandiri sudah naik sekitar 177%, yang berarti telah profit 1 kali beggar, di mana harga terendahnya adalah 1.830 dan harga tertingginya adalah 5.575. Nah, sebagai informasi, saham BMRI ini juga pernah saya rekomendasikan di ebook Analyst Report triwulan 3 tahun 2020. Saat itu harganya adalah 6.000. Nah, berarti jika kita sesuaikan dengan harga stock split tahun ini, angka pada saat itu sama dengan harga 3.000 saat ini. Nah, untuk saham BMRI ini juga pernah dibuatkan videonya pada tanggal 1 Mei tahun 2021. Dan kita akan melihat secara sekilas untuk analisa yang ada di video ini. Mari kita lihat bersama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan di mana video ini dibuat pada tahun 2021. Poin pertama, pemegang saham mayoritas punya kepemilikan 60%. Ini merupakan analisa pertama yang kita miliki, yaitu Bank Mandiri ini dimiliki oleh 60% kepemilikan pemegang saham mayoritasnya, yang adalah negara Indonesia. Poin plus dari saham ini terletak pada komposisi pemegang saham mayoritasnya. Kepemilikan pemegang mayoritasnya adalah 60% dan hanya 40% saham yang beredar di masyarakat. Oke, kita lanjut poin kedua. Oke, sekarang kita masuk kepada poin kedua. Perusahaan ini punya total aset yang mencapai 1.429 triliun dengan ekuitas 193. Dan video ini ingat dibuat pada tahun 2021. Perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Dengan total aset 1,429 triliun, tentu saja perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan raksasa di Indonesia. Perusahaan sudah punya consumer base yang kuat dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, dan kebutuhan akan perusahaan terus berkesinambungan dari waktu ke waktu. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2016 sampai 2020. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk kinerja total asetnya dalam 5 tahun terakhir. Sekarang kita lanjut saja. Untuk aspek laba ruginya yaitu pendapatan. Yang mempunyai nominal 61,24 triliun, pendapatan bersih perusahaan malah turun 5,26%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 17,11 triliun di tahun 2020. Nah, ini merupakan dampak dari pandemi di tahun 2020, di mana pendapatan dan laba perusahaan mengalami penurunan. Meskipun begitu, teman-teman bisa lihat penurunannya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan raksasa lainnya. Angka tersebut naik 23,99% dibandingkan tahun 2016 dengan nominal 13,80 triliun. Nah, sebagai catatan, meskipun sempat turun dalam waktu 1 tahun, tapi jika ditarik mundur dalam waktu 5 tahun, perusahaan ini sebenarnya masih mencatatkan kinerja kenaikan. Kita lanjut poin selanjutnya. Tentu saja adalah dari aspek terus membagi dividen sejak tahun 2018 sampai 2021. Selain itu, yield yang ditawarkan juga cukup menarik dengan angka 3-5% setiap tahun. Oke, poin berikutnya yang akan kita bahas. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini. Untuk valuasinya. Di angka 16,49 kali dengan PBV 1,49 kali. Nah, ini merupakan valuasi saat di tahun 2021, di mana perusahaan ini punya PBV sekitar 1,49 kali. Dan saat itu, video dibuat harga sahamnya di angka 6.050, yang berarti untuk harga saat ini adalah 3.025. Berdasarkan data dari RTI Bisnis, perusahaan mempunyai book value per share sebanyak 4.053. Nah, pada tahun 2021, book value per share-nya masih di angka 4.053. Apabila harga saham perusahaan menghasilkan kenaikan 1 kali lipat dan menjadi 12.100, PBV yang dimiliki masih 2,98 kali. Angka tersebut masih tergolong normal untuk perusahaan yang punya kualitas dan kinerja seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, setelah teman-teman melihat video tadi, sekarang kita akan masuk kepada sedikit pembahasannya.
Poin pertama, teman-teman sudah baca tadi bahwa perusahaan ini punya valuasi PBV 1,49 kali di tahun 2021. Dan harga di tahun 2021 itu merupakan harga sebelum stock split. Jadi kita harus membagi dua untuk menyesuaikan dengan harga di tahun 2023 ini. Nah, di dalam video tersebut, saya memproyeksikan bahwa apabila harganya naik 1 kali lipat, maka PBV-nya masih ada di angka 2,98 kali. Dan angka tersebut masih bisa dikatakan cukup wajar, mengingat kita harus membandingkan dengan perusahaan sejenis seperti BRI dan BCA. Di sini saya mencatatkan seperti ini, dengan laba dan ekuitas yang setara dengan BRI dan BCA, Bank Mandiri ini hanya dihargai dengan PBV 1,49 kali di tahun 2021. Padahal, PBV BRI dan BCA bisa di atas 2 kali. Nah, inilah merupakan salah satu alasan kenapa BMRI ini lebih menarik dibandingkan BRI maupun BCA di tahun 2021. Nah, jika kita simulasikan, angka harga 6.050 ini setara dengan 3.025 di tahun 2023. Dan apabila harganya naik menjadi 5.550, profit yang diperoleh sekitar 83% jika teman-teman hanya berpatokan pada video ini. Tapi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, harga terendah dalam 3 tahun terakhir berada di angka 1.830-an. Dan berarti ada kemungkinan teman-teman memperoleh harga di bawah 3.025 yang menyebabkan teman-teman sudah bisa memperoleh profit beggar dari saham BMRI ini dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini merupakan sekilas perbandingan 5 saham bank terbesar di Indonesia. Dan video ini dibuat pada tanggal 14 September tahun 2020. Jadi kita mengambil patokan pada laporan keuangan Q2 tahun 2020. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, valuasi BMRI 13,89 kali dengan PBV 1,59 kali. Jika teman-teman membandingkan dengan valuasi BRI dan BCA, angka valuasi Bank Mandiri ini bisa dikatakan yang paling rendah di antara 3 bank besar lainnya ini. Memang sih, ada valuasi BNI yang bisa lebih rendah dibandingkan Mandiri, tapi kita membandingkan untuk perusahaan yang punya total ekuitas dan laba yang hampir mirip. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, jumlah ekuitas Mandiri, BRI, dan BCA bisa dikatakan tidak terlalu berbeda jauh satu dengan yang lainnya. Dan begitu juga dengan pencapaian net income perusahaan dengan angka 10 hingga 12 triliun rupiah di tahun 2020. Tapi pertanyaannya, kenapa valuasi PER dan PBV Mandiri ini bisa dikatakan sangat jauh berbeda dengan BRI dan BCA? Padahal untuk kinerja keuangannya, dari sisi ekuitas dan laba rugi, Mandiri ini bisa bersaing dengan BRI dan BCA. Itulah yang bisa menjadikan salah satu pertimbangan untuk memilih perusahaan-perusahaan yang berpotensi mengalami kenaikan harga di masa mendatang, meskipun perusahaan itu merupakan saham blue chip. Sekarang kita masuk kepada kesimpulannya. Yang pertama, kamu mencari saham perusahaan besar yang produk atau jasanya sangat terkenal. Yang kedua, kamu bandingkan dengan perusahaan sejenis di industri yang sama dan lihat pencapaian laba dan jumlah ekuitasnya. Poin ketiga, kamu bandingkan valuasi PER dan PBV saham-saham di industri yang sama itu. Poin keempat, analisa lebih jauh saham yang punya laba dan ekuitas besar, tapi valuasi PER PBV-nya paling rendah. Dan yang kelima, pantau terus kinerjanya saat perusahaan menerbitkan laporan keuangan terbaru. Pastikan tetap stabil bertumbuh. Dan poin keenam, saat kinerjanya terus naik, tapi harga sahamnya di situ-situ saja, itulah kesempatan yang bagus. Nah, ini merupakan kesimpulan dari pembahasan di video kali ini. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa Mandiri ini punya ekuitas dan laba yang bisa dikatakan setara dengan BRI dan BCA. Tapi valuasi PER dan PBV-nya lebih rendah dibandingkan dua saham tersebut. Dan yang lebih menariknya, kinerja perusahaan Bank Mandiri ini terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Bahkan pada saat krisis, angka di tahun 2020 itu masih lebih baik dibandingkan 5 tahun sebelumnya, meskipun sempat mengalami penurunan dalam 1 tahun terakhir. Nah, itu merupakan sedikit pembahasan tentang bagaimana kita menganalisa perusahaan yang berpotensi mengalami kenaikan harga di masa mendatang. Apabila teman-teman tertarik untuk mempelajari analisa fundamental dan money management dengan lebih detail, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan terkait analisa fundamental, mencari harga beli dan jual, mencari saham dengan harga yang wajar atau tidak, dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Yang pertama adalah strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Yang kedua, cara cepat analisa laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah The Stock Market yang sudah kita bahas tadi.
Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.